Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan NAS Channel dimanapun Anda berada, pagi ini sebelum saya membacakan berita dan membahas sedikit-sedikit, kita mengingat bahwa sewaktu memasuki Natal dan Tahun Baru, di situ banyak perdebatan, beberapa pro dan kontra terkait kebijakan PPKM, dan kemudian ada PPKM Nataru yang telah saya bahas juga di video-video sebelumnya. Nah, kemudian saat-saat itu semua menunggu kira-kira minggu ketiga di bulan Januari. Katakanlah kalau perhitungannya adalah libur itu dimulai tanggal 25 Natal, ya 25 Desember. Terus kemudian katakanlah biasanya orang liburan itu kemudian tanggal 24, ya 24 udah mulai libur. Katakanlah 25. 25 liburan sampai awal Januari tanggal 1 dan tanggal 2 udah mulai masuk. Di sana terjadi pengumpulan orang dan lain sebagainya, bertemu, berlibur dan lain sebagainya. Nah, maka kira-kira 14 hari dari tanggal 2 itu kan kira-kira tanggal 14 tambah 2 16. Katakanlah setelah 16 hari tentu saat-saat yang harus yang harus diperhatikan. Tambah lagi bahwa di Indonesia bulan Januari dan Februari itu memasuki uh, musim hujan, ya, penghujan. Sebelum saya bacakan, saya akan menyapa teman-teman saya, mahasiswa Konken University, Permita Konken University. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ingat, jaket ini adalah jaket Permita Konken, ya. Maka semoga teman-teman yang masih di Konken sana, adik-adik, katakanlah junior lah, katakanlah gitu ya, adik-adik yang masih mengambil S2 dan S3, dan teman-teman yang mengambil S3 dan juga S2 di sana, semoga diberikan keselamatan dan kesehatan, terhindar dari virus COVID-19. Nah, apalagi ini nanti akan memasuki puncak Imlek. Yang Imlek itu adalah biasanya di kalangan masyarakat disebut dengan Lebaran Cina gitu. Nah, saya akan membacakan, ini hal yang bagus, saya kira perlu direspon, ya. Jadi perlu direspon dari yang dilansir oleh tribunnews.com. Tribunnews.com, Hong Kong akan menangguhkan pembelajaran tatap muka di sekolah menengah mulai Senin, ya, 24 Januari tahun 2022. Jadi Senin akan ditangguhkan, berarti tidak bertemu, ya. Sekolah akan ditutup hingga setelah perayaan tahun Imlek. Hal itu dilakukan karena meningkatnya jumlah infeksi virus corona di beberapa sekolah di wilayah sekitar Tiongkok. Pada awal bulan ini, pemerintah telah menghentikan pembelajaran di sekolah dasar dan taman kanak-kanak. Nah, ini perlu kita respon positif, ya. Jadi, menghentikan pembelajaran di sekolah dasar dan kanak-kanak ini bukan berarti tidak sama sekali kemudian anti sekolah dan sebagainya, bukan. Tetapi ada saat-saat di mana ada agar infeksi virus corona ini tidak kemudian secara menyeluruh akan mengenai banyak orang gitu. Hong Kong juga akan berlakukan pembatasan seperti larangan makan di restoran setelah jam 6 sore dan penutupan seperti tempat-tempat pusat kebugaran, bioskop, dan salon kecantikan. Ya, saya kira kalau jam 6 sore untuk di Indonesia saya kira oke, ya. Tidak tidak semuanya oke, tapi secara aktivitas di mana biasa bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore atau 5 sore, saya kira memungkinkan, ya, untuk hal seperti ini. Tapi kita coba baca lanjutnya. Sekolah akan tetap tutup hingga 7 Februari.
setelah liburan Imlek, kata pemerintah pada Kamis 20 Januari seperti diberitakan oleh CNA. Sementara siswa kelas 6 yang mempersiapkan ujian mungkin akan menghadiri beberapa kelas tatap muka. Nah, jadi tidak serta-merta, tidak kemudian tidak masuk semua ya. Nah, untuk yang kelas 6 karena akan mempersiapkan ujian akhir ya, maka akan menghadiri beberapa kelas tatap muka. Nah, ini perlu kita respon secara positif bagaimana langkah Hong Kong di dalam menghentikan ya, bukan langkah di dalam mencegah infeksi atau mencegah mutasi virus yang kemudian dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakatnya. Situasi pandemi menjadi lebih parah dalam beberapa hari terakhir, kata Biro Pendidikan Kota dalam sebuah pernyataan. Nah, namun untuk kelas lainnya tetap harus membatalkan atau menunda ujian serta kegiatan. Ada banyak kasus yang dikonfirmasi yang tidak diketahui asalnya sebelumnya. Langkah-langkah ketat mengembalikan pusat keuangan Asia ke situasi yang ada setelah pertama kali mengambil langkah seperti itu pada tahun 2020. Hong Kong telah mengikuti rute Cina yang tidak menoleransi kasus COVID-19 lokal, meskipun efeknya semakin mengganggu dan tidak nyaman pada saat seluruh dunia beralih ke hidup dengan virus, ya, live with the virus. Ya. Dulu sempat ramai bahasa bersahabat dengan virus, ya, sempat ramai itu ya. Tahun ini terdapat puluhan kasus varian Omicron yang menyebar cepat di masyarakat setelah transmisi lokal pertama tercatat di akhir Desember. Otoritas Kesehatan mengatakan ada juga transmisi varian Delta yang tidak terlihat selama berbulan-bulan. Pejabat telah mengunjungi klaster yang tumbuh termasuk satu dari toko hewan peliharaan sebagai resiko tinggi. Kasus-kasus di sekolah yang dikonfirmasi atau infeksi yang dikonfirmasi sebelumnya berarti bahwa guru dan siswa perlu diuji dan dikarantina, kata Biro Pendidikan. Hingga akhir Desember, Hong Kong tidak memiliki transmisi lokal selama lebih dari 3 bulan. Nah, ini yang bagus yang sebagai langkah kita atau sebagai profesi kesehatan masyarakat, di mana Hong Kong telah memetakan ya bahwa tidak memiliki transmisi lokal. Ini penting. Jadi sumber apakah infeksi itu dari sumber yang luar ke dalam, gitu ya, katakanlah begitu. Apakah sudah terjadi transmisi lokal? Kalaulah yang dari luar ke dalam, itu bisalah kemudian dikarantina, sehingga dipastikan tidak sampai terjadi transmisi lokal. Maka kebijakan Hong Kong ini perlu kita respon positif untuk apa? Untuk memperketat jangan sampai terjadi transmisi lokal ya. Dalam upaya untuk meningkatkan tingkat vaksinasi kota sekitar 70%, pemerintah mengatakan anak-anak usia 5 hingga 11 tahun bisa mendapatkan vaksin dari Sinovac Cina mulai Jumat. Ribuan orang secara sukarela minggu ini untuk mengadopsi hamster yang tidak diinginkan setelah pemusnahan massal diperintahkan karena kekhawatiran COVID-19. Nah, ini ada hal bagus bagi pecinta hamster. Ternyata di Hong Kong itu waktu itu pernah ada pemusnahan massal ya bagi yang memelihara hamster karena dikhawatirkan atau dicurigai ya sebagai terkait COVID-19. Hong Kong menangguhkan penerbangan transit dari sekitar 150 negara. Wah, ini luar biasa ini. Benar-benar Hong Kong ini berusaha kuat jangan sampai virus yang dari luar masuk ke dalam dan menimbulkan transmisi lokal. Nah, karena apa? Kalau transmisi lokal itu akan sangat lebih berat cara pencegahannya. Karena begitu lokal kita nggak tahu mulainya dari mana, kepada siapa, dia bertemu siapa, rantainya itu sangat cepat. Kalaulah menggunakan teori komunikasi,
satu orang itu akan bertemu kira-kira 10 sampai 15 orang. Nah, segitulah transmisinya kira-kira. Kalau satu keluarga ada 5, tentu 5 kali sekian kan, 5 kali 5, jadi cepat sekali. Hong Kong juga menangguhkan penerbangan dari wilayah yang dianggap berisiko tinggi karena virus corona. Langkah itu dilakukan karena kota tersebut telah melihat sekitar 50 kasus varian Omicron yang menyebar cepat sejak akhir tahun lalu, seperti dilaporkan CNA. Sebelum wabah yang menurut pihak pemenang dapat ditelusuri kembali, kedua anggota awak pesawat Cathay Pacific Airways, kota itu tidak memiliki transmisi lokal selama lebih dari 3 bulan. Bandara Internasional Hong Kong mengatakan dalam sebuah pernyataan hari Jumat 14 Januari 2022 bahwa setiap orang yang telah tinggal di tempat-tempat yang diklasifikasikan sebagai beresiko tinggi oleh otoritas kesehatan dalam 21 hari sebelum bepergian tidak dapat transit melalui kota dari 16 Januari hingga 15 Februari. Nah, ini adalah suatu kebijakan yang ketat ya. Ketat dan saya kira bagus ini sebagai sistem pertahanan kesehatan masyarakat. Apalagi kita di Indonesia itu masih menggunakan kedaruratan kesehatan masyarakat ya. Langkah itu diambil untuk mengendalikan penyebaran varian Omicron yang sangat menular. Nah, kalimat mengendalikan ini cocok ya, pas. Jadi namanya kontrol ya, kontrol disease ya. Bukan penanggulangan, tapi yang pas adalah pengendalian karena tentu harus dikendalikan. Kalau penanggulangan tidak kelihatan itu kayak apa, tapi dikendalikan. Jangan sampai terjadi virus yang dari luar menginfeksi yang di dalam. Yang berikutnya benar-benar jangan sampai terjadi transmisi lokal antara satu dengan yang lain. Karena kalau udah transmisi lokal, ini sudah bicara tentang kesamaan genetik antar lokal, begitulah. Hong Kong saat ini mengklasifikasikan lebih 150 negara dan wilayah sebagai risiko tinggi. Nah, coba kita lihat negara mana. Pekan lalu mereka melarang penerbangan masuk dari Australia, Kanada, Prancis, India, Pakistan, Filipina, Inggris, dan Amerika Serikat termasuk persimpangan. Nah, ini berita bagus nih. Indonesia belum masuk ke sini ya. Belum masuk pelarangan, tapi kita tidak tahu setelahnya. Kota yang diperintah Cina telah mengikuti kebijakan Cina dalam mengadopsi toleransi nol terhadap kasus COVID-19 lokal. Bahkan ketika sebagian besar dunia mulai berdampingan hidup dengan virus corona. Dalam beberapa pekan terakhir, pihak berwenang telah memperketat pembatasan karantina pada awak pesawat dan menerapkan kembali pembatasan pada kehidupan sosial. 15 jenis tempat termasuk bar, klub, bioskop, pusat kebugaran, serta salon kecantikan diperintahkan untuk ditutup, sementara makan di restoran dilarang setelah jam 6 sore. Nah, kita tadi sudah sedikit membahas hal-hal yang kita harus respon positif. Semoga apa yang dilakukan Hong Kong ini kemudian kita respon sama-sama kebaikannya. Andikan nanti pemerintah memberlakukan kebijakan yang mirip seperti ini, marilah kita tanggapi dengan baik. Tanggapi apa? Satu, bahwa bukan berarti tatap muka seluruhnya tidak boleh ya, ada hal yang diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya, ini semua dilakukan memang untuk membuat mengendalikan penyebaran virus COVID-19 itu nol pada penyebaran lokal. Nah, terima kasih untuk itu. Sehat selalu rekan NAS Channel dimanapun Anda berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.